penduduk Desa Pataan dianugerahi SIMA atau tanah bebas pajak untuk melindungi, merawat bangunan suci yang bernama Sangyang Patahunan. Tidak jauh dari Candi Pataan, masih di kawasan Kecamatan Sampeng, terdapat sebuah bukit yang oleh warga sekitar menyebutnya Bukit Citro atau Lemah Citro. Kembali bersama Wong Kuno Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang sosok Sangyang Patahunan. Perlu diketahui bahwasanya bangunan suci yang berada di Desa Pataan ini sangat berkaitan erat dengan nama Sangyang Patahunan. Di dalam prasasti Pataan dijelaskan bahwasanya penduduk Desa Pataan dianugerahi SIMA atau tanah bebas pajak untuk melindungi, merawat bangunan suci yang bernama Sangyang Patahunan. Namun sampai sekarang nama Sangyang Patahunan masih menjadi misteri tentang siapakah sebenarnya beliau, sehingga Prabu Airlangga sampai memberikan atau menganugerahkan warga Pataan tanah SIMA untuk merawat bangunan suci ini. Sangyang yang zaman dulu bisa diartikan sebagai Tuhan atau dewa. Namun di sini nama Sangyang Patahunan bisa juga diartikan sebagai arwah leluhur atau sesepuh desa yang dituakan yang sudah menyatu dengan Tuhan. Perlu diketahui bahwasanya Prabu Airlangga sebelum dinobatkan menjadi raja, beliau bertapa di daerah Sendang Mati. Oleh para sesepuh atau pemuka agama waktu itu, Prabu Airlangga dinobatkan menjadi raja penerus dari kerajaan Medang Kamulan. Ada 3 tokoh agama yang menobatkan beliau menjadi raja, yaitu dari Hindu, Buddha, dan Kristen. Jadi bukan tanpa alasan waktu itu Prabu Airlangga melarikan diri ke daerah Pataan. Tentu beliau sudah yakin dan percaya akan perlindungan yang akan diberikan oleh warga Pataan untuk melindungi dirinya.
yang waktu itu kalah perang oleh raja perempuan, yaitu Ratu Dia Tulodong. Ini menurut beberapa versi. Tidak jauh dari Candi Patahan, masih di kawasan Kecamatan Sambeng, terdapat sebuah bukit yang oleh warga sekitar menyebutnya Bukit Citro atau Lemah Citro. Di dalam cerita Serat Calon Arang disebutkan bahwasanya Empu Barada, yaitu guru spiritual dari Prabu Airlangga, tinggal di sebuah tempat pembakaran jenazah, yaitu Lemah Tulis. Bisa jadi Lemah Tulis ini adalah Lemah Citro atau Bukit Citro ini. Mengingat di Bukit Citro juga terdapat sumber kubangan air belerang yang kemungkinan zaman dulu bisa digunakan untuk tempat pembakaran mayat. Ini hanyalah asumsi saya. Sang Hyang Patahunan kemungkinan adalah Empu Barada atau bapak dari Empu Barada, yaitu Empu Tanuhun. Ini hanyalah asumsi atau pendapat saya pribadi. Cukup sampai di sini dulu ulasan saya mengenai sosok Sang Hyang Patahunan. Memang perlu penelitian lebih lanjut lagi mengenai sosok Sang Hyang Patahunan. Apabila ada salah kata dalam penyebutan ataupun dalam pembabaran saya tadi, mohon dimaafkan. Karena saya bukanlah ahli sejarah, saya hanyalah pecinta sejarah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sambung persaudaraan, tinggalkan perselisihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.